Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa merahmati dan menjaga kita semuanya. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita tentang kisah Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa alaihissalam. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada keduanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kisah Nabi Adam ketika beliau dan ibunda Hawa di dalam surga, ya, sebelum diturunkan ke bumi, itu lamanya mereka tinggal di surga itu 100 tahun sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat. Meskipun dalam perhitungan langit, ya, itu hanya sekitar antara lamanya tinggal di surga itu antara maghrib dan antara asar dan maghrib saja, ya, kurang lebih 2 jam perhitungan langit, ya, waktu langit. Adapun waktu di bumi yaitu kurang lebih 100 tahun. Itulah lama keduanya tinggal di dalam surga. Sebab mereka diturunkan ke bumi itu karena keduanya telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala melarang keduanya untuk mendekati satu pohon, ya, untuk tidak memakan buah dari pohon tersebut atau tidak mendekati pohon tersebut. Tetapi karena godaan syaitan atau godaan iblis, yang mana iblis sudah menyimpan dendam kesumat kepada Nabi Adam dan keturunannya kelak, karena iblis, ya, dikeluarkan dari surga tatkala enggan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai bentuk kemuliaan atau penghormatan kepada Adam alaihissalam. Iblis enggan sujud, maka iblis pun disuruh keluar. Allah pun menyuruh iblis keluar dari surga. Maka iblis pun bersumpah untuk menggoda Adam dan Hawa agar tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan bersamanya masuk ke dalam neraka. Maka iblis pun menggoda Adam dan Hawa untuk mendekati pohon yang Allah larang untuk didekati atau untuk dimakan buahnya. Lihat bagaimana iblis, ya, tipu daya iblis. Dia mengatakan, sesungguhnya Tuhanmu itu melarang engkau, ya, sesungguhnya Tuhanmu itu melarang engkau untuk tidak mendekati pohon tersebut agar kamu tidak menjadi malaikat, ya, atau agar kamu tidak kekal di dalam surga ini. Itu propaganda iblis, itu tipu daya iblis, ya, agar kamu tidak menjadi malaikat dan atau agar kamu tidak kekal selama-lamanya di dalam surga itu. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan demikian. Allah hanya melarang Adam dan Hawa untuk tidak mendekati pohon itu. Allah tidak menyebabkan sebab-sebab larangan tersebut. Ya, disinilah menunjukkan bahwasanya iblis adalah pembohong. Iblis itulah pendusta.
ya pintar bermain ya kata-kata. Bahkan dia mengatakan, saya adalah orang yang jujur dalam memberikan nasihat kepada kamu. Inilah bagaimana iblis dengan segala cara tipu dayanya, ya meskipun dia harus berbohong, ya dengan cara-cara tipu muslihatnya agar Adam dan Hawa bisa keluar juga dari surga bersama dengan iblis, sebagaimana iblis lebih dahulu dikeluarkan dari surga. Di sini pemirsa sekalian, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya Nabi Adam dan Hawa pun tergoda. Oleh karena itulah yang kita bisa petik dari kisah ini, bahwasanya kita harus berhati-hati dengan rayuan iblis, rayuan syaitan, keturunan iblis. Ya, sampai sekarang dan hari kiamat, hati-hati dengan rayuannya. Ya, dia tidak kelihatan, syaitan tidak kelihatan, iblis tidak kelihatan oleh pandangan mata kita, tetapi nyata sekali godaannya. Ya, nyata sekali godaannya. Oleh karena itu, ya bahkan Nabi saja, ya, Nabi Adam saja tergoda. Ya, orang pilihan Allah saja yang Allah ciptakan dengan tangannya, Allah tiupkan ruh. Ya, dan Allah ajarkan semua ilmu nama-nama benda kepada Adam, bahkan malaikat pun disuruh sujud kepadanya. Juga toh tertipu dengan rayuan iblis. Begitu besarnya rayuan iblis, begitu kuatnya tipu daya iblis dengan segala cara. Ya, oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat sekalian, maka waspadalah, hati-hatilah kita tatkala ada yang bisikan-bisikan, ya, godaan-godaan di hati kita untuk menyelisih perintah Allah, untuk melanggar larangan Allah, untuk tidak menjalankan perintah Allah. Yakin dan yakinlah itu adalah bisikan iblis ataupun syaitan. Ya, meskipun barangkali bisikan-bisikan itu adalah menyenangkan kita, seperti tadi. Ya, meskipun itu bisikan-bisikan itu ya adalah, atau godaan-godaan itu sesuatu yang membuat kita senang, tetapi pada hakikatnya itu adalah satu tipuan yang sangat berbahaya. Oleh karenanya, ya tatkala ya larangan atau perintah Allah itu bertentangan dengan godaan iblis, syaitan, maka kita hendaklah mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih dahulu meninggalkan larangan Allah tatkala itu adalah merupakan larangan dari Allah, ya maka kita harus tinggalkan. Apapun godaan-godaan, rayuan-rayuan yang menggoda kita, karena itu akan mencelakakan kita. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, Allah keluarkan dari surga. Meskipun semua ada hikmahnya, semuanya pasti ada hikmahnya. Tidak ada satupun kejadian di alam ini melainkan semua ada hikmahnya. Termasuk Nabi Adam pun diturunkan ke bumi, ada hikmahnya. Ya, insyaallah kami akan sebutkan nanti beberapa hikmah kenapa Nabi Adam diturunkan ke bumi ini, sehingga lahirlah kita yang merupakan cucu atau cicit keberapa ya dari nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Ya. Jadi di sini sekali lagi ya menunjukkan bahwasanya janganlah kita memperturutkan daripada godaan syaitan. Janganlah kita
ya menginginkan keinginan kita yang merupakan sesuatu yang sudah ditunggangi oleh syaitan atau iblis, sehingga kita pun menyelisih perintah Allah atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perintah Allah di atas segala-galanya. Ketika itu perintah Allah, kita segera laksanakan. Ketika itu larangan Allah, segera kita tinggalkan. Janganlah kita terbuyuk rayuan dengan tipuan-tipuan, ya, godaan-godaan manis dari iblis. Karena sekali iblis adalah pembohong, pendusta, ya, bermain kata-kata dengan segala cara tipu dayanya agar kita manusia, anak cucu Adam ini mengikuti langkah-langkah mereka, sehingga kita pun mereka harapkan, yaitu iblis mengharapkan kita bersamanya masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min zalik. Ya. Ini juga yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya sifat manusia itu adalah sifat yang, di antara sifat manusia adalah sifat yang tidak puas dengan keadaan. Ya. Kalau kita lihat sebenarnya Nabi Adam ketika tinggal di surga, ya, subhanallah, segala kenikmatan ada. Ya, segala kenikmatan ada, tidak perlu harus berletih-letih, bersusah payah untuk mendapatkannya. Ya. Namun itulah karena godaan setan, sehingga ya ketidakpuasan itu ya terkadang ada, atau barangkali selalu ada, atau sering ada pada diri manusia. Ya, sebagaimana Nabi Adam dan Hawa, ya, ketidakpuasan. Sekali lagi, ketidakpuasan ini karena godaan setan, ya. Godaan setan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, maka setan iblis pun menggoda Adam untuk mendekati. Itu artinya ada satu ketidakpuasan. Ya, padahal di surga sesuatu yang sudah luar biasa sekali. Ini menunjukkan pelajaran kita sebagai anak cucu Adam, ya, bahwasanya janganlah kita bersifat, ya, merasa, ya, tidak puas. Apa efeknya, apa akibatnya tatkala manusia tidak merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya? Apa efeknya? Efeknya dia akan menghalalkan segala cara. Efeknya dia akan mengerjakan padahal itu larangan Allah. Itu efeknya kalau orang itu tidak puas terhadap nikmat atau rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya, efeknya adalah akhirnya orang itu pun mengikuti langkah-langkah syaitan, jalan-jalan syaitan, bisikan syaitan. Oleh karena itu sekali lagi, ya, silahkan kita ya mencari rezeki, hidup di dunia ini apa yang kita inginkan, tapi ingat, janganlah kita sampai bersifat serakah atau bersifat tidak pernah puas dalam hidup ini. Ya, marilah kita menjadi orang-orang yang qanaah, yang merasa cukup, ya, dengan nikmat yang Allah Subhanahu, rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bukan berarti kita berpangku tangan, bermalas-malasan menerima apa adanya, tapi perlu kita berusaha dengan sesuai dengan syariatnya, dengan jalur-jalur syariat, tidak menabrak syariat, tidak melanggar larangan Allah, tidak melanggar perintah Allah. Itu yang dimaksud. Ya, Nabi Adam alaihissalam melanggar larangan Allah. Ya, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, silakan kita hidup di dunia ini sesuka hati kita, tapi ingat, janganlah kita melanggar larangan Allah, janganlah kita melanggar perintah Allah. Ya. Tatkala kita ingin hidup menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang memiliki kekayaan, jabatan, kekuasaan,
dan lain-lain sebagainya, maka harus kita perhatikan apakah ini sesuai dengan perintah Allah atau tidak, apakah ini tidak melanggar larangan Allah atau tidak. Sehingga tatkala kita mencari rezeki, mencari penghasilan, pendapatan itu, kita berada di atas jalan Allah, tidak melenceng atau tidak mengikuti bisikan-bisikan setan yang membuat kita terus tidak pernah puas dengan keadaan kita, padahal Allah sudah banyak memberikan rezeki kepada kita. Sekali lagi, maaf saja, kami tidak melarang kita kaum muslimin dan muslimat sekalian untuk mencari nafkah, untuk menjadi orang kaya, untuk memiliki kekuasaan dan seterusnya, silahkan. Tapi carilah kekayaan kita dengan cara yang halal, dengan cara yang sesuai dengan syariat. Carilah kekuasaan, jabatan, kedudukan dengan cara-cara yang sehat, dengan cara-cara yang benar, bukan cara-cara yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena efeknya adalah itu hanyalah kesenangan yang sesaat. Tetapi sebenarnya itu adalah Allah murka kepada kita. Allah tidak ridho kepada kita karena jalan-jalan yang kita tempuh bukan jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang-orang yang merasa cukup dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentu dengan cara-cara yang kita dapatkan rezeki dengan cara-cara halal, dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara pelajaran yang kita bisa ambil petik dari tergodanya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa terhadap rayuan atau godaan iblis. Ada riwayat juga menyebutkan bahwasanya yang pertama kali tergoda adalah Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam. Dia yang pertama kali tergoda. Ada riwayat yang mengatakan demikian. Lalu Hawa pun mengajak suaminya, yaitu Adam, untuk memakan buah yang ada di pohon terlarang itu. Kalau riwayat ini benar, maka di sini bisa kita ambil pelajaran, bahwasanya seorang istri harus benar-benar untuk berupaya jangan sampai terpedaya dengan godaan syaitan, yang mana akibatnya karena ketika sang istri sudah terpedaya oleh syaitan, maka ujung-ujungnya dia akan memperdayakan suaminya. Sekali lagi, seandainya ini riwayat benar, maksudnya Hawa yang pertama kali tergoda oleh bujukan syaitan, bujukan iblis, lalu Hawa mengajak Adam untuk memakan buah yang terlarang itu, atau mendekati pohon yang terlarang itu. Kalau ini riwayat ini benar, maka ini warning bagi khususnya kaum Hawa atau kaum wanita atau perempuan untuk berhati-hati dengan jebakan syaitan ataupun iblis. Karena efeknya adalah ketika sang istri dikuasai oleh syaitan, dibujuk oleh syaitan untuk mengikuti bujukan syaitan, untuk mengikuti perintah syaitan, maka ujung-ujungnya sang istri itu pun akan mempengaruhi suaminya atau bisa mempengaruhi suaminya sebagaimana Nabi Adam terpengaruh dengan istrinya. Oleh karena itu, wahai para wanita, wahai para istri, banyak-banyaklah memohon pertolongan kepada Allah, berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk.
Jangan sampai karena ulah kita akhirnya suami kita pun terjerumus kepada apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita istri yang menasihati suami dalam kebenaran, untuk meniti jalan kebenaran, untuk berbuat kebaikan. Ya, meskipun sekali lagi ya Hawa itu melakukan demikian karena tergoda. Ya, karena godaan setan, bukan karena keinginan Hawa, tapi karena tergoda oleh godaan setan, sehingga dia pun mengajak suaminya. Begitupun juga para istri. Ya, seandainya misalnya ada suami istri yang mengajak suaminya untuk berbuat keburukan, untuk menyimpang dari syariat Allah, sekali lagi ya ini adalah godaan setan yang telah menguasai istri tersebut. Ya, tapi sekali lagi jangan kita berpangku tangan. Tetap kita harus melawan. Ya, karena setan adalah musuh yang nyata, kita harus lawan. Artinya tatkala sang istri ya digoda oleh setan dan godaan setan itu berbenturan, atau perintah setan itu, ajakan setan itu berbenturan dengan syariat Allah, ya maka sang istri harus melawan. Tidak, saya harus tinggalkan ajakan setan, saya harus dahulukan perintah Allah, saya harus tinggalkan larangan Allah, dan saya tidak mau mengikuti langkah-langkah setan atau perintah setan atau ajakan setan. Itu yang harus kita lakukan. Jangan kita pasrah, diserang begitu saja. Pasrah, saya pasrah saya deh. Ya, apa yang ditetapkan kepada saya itulah. Tidak, kita harus lawan. Selama itu adalah godaan setan, selama itu adalah bertentangan. Sekali lagi, ya, setan atau iblis atau keturunannya ya selalu mengajak manusia untuk manusia ini menyelisih perintah Allah. Tatkala Allah menyuruh berbuat kebaikan, maka setan pun menggoda kita untuk tidak berbuat kebaikan. Tatkala Allah melarang kita untuk berbuat sesuatu, maka setan pun menggoda kita untuk mengerjakan sesuatu itu. Itu sebagaimana Nabi Adam dan Hawa dilarang untuk mendekati pohon, sedangkan setan menyuruh Nabi Adam dan Hawa untuk mendekati pohon. Jadi kontradiksi. Ya, ada dua perintah yang berlawanan. Allah melarang, sedangkan iblis menyuruh. Oleh karena itu tatkala bukan cuma bagi kaum istri saja, kepada suami juga dan seluruh kita, laki-laki ataupun perempuan, tatkala terjadi kontradiksi, misalnya Allah menyuruh kita berbuat kebaikan, ya, anggaplah Allah menyuruh kita sholat, lalu iblis menggoda kita untuk tidak sholat, untuk malas mengerjakan sholat. Sekali lagi, ini adalah adanya pertentangan. Satu menyuruh, yang satu Allah menyuruh, saat iblis melarang, menggoda untuk tidak mengerjakannya. Berarti yang kita harus dahulukan adalah perintah Allah. Jangan ikuti langkah iblis. Meskipun iblis ya artinya menggoda kita dengan rayuan-rayuan yang manis. Iya, dengan bisikan-bisikan yang membuat kita senang. Tapi sebenarnya itu adalah racun atau madu yang bercampur dengan racun. Kata-kata yang manis, kata-kata yang indah, ajakan yang indah, tapi sebenarnya itu adalah racun yang akan membunuh kita, yang akan menjatuhkan kita ke dalam jurang. Sekali lagi ingat, perintah Allah di atas segala-galanya. Dan iblis dan setan berupaya dan sudah bersumpah sejak di langit, sebelum ketika dikeluarkan dari surga, bersumpah dia akan menggoda Adam dan anak cucunya sampai hari kiamat, dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, agar manusia, anak cucu Adam itu tidak berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga para istri, para wanita, pendamping-pendamping suami, sekretaris-sekretaris suami, para istri, kaum Hawa, semoga bisa memahami perkara ini.
Jadilah kita istri-istri yang qanaah, yang merasa cukup, istri-istri yang senantiasa menasihati suami dalam kebaikan, yang mengajak memotivasi suaminya berbuat kebaikan, bukan memotivasi suaminya untuk berbuat keburukan, untuk melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita pasangan-pasangan yang senantiasa saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran dan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pemaparan singkat kisah Nabi Adam. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada episode berikutnya, masih dalam pembahasan atau kajian tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari saya. Saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada pemirsa sekalian. Saya tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.